Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 4 cara mengelola risiko dalam trading saham. Rekan-rekan semuanya, hal mendasar yang harus kita ketahui dalam investasi saham adalah cara mengelola risiko saham ya, risiko dalam investasi atau trading saham. Ada beberapa hal yang harus diketahui ya, setidaknya ada 4 poin ini. Cara yang pertama adalah hindari menggunakan insting ya, melakukan kontrol manajemen risiko dalam investasi saham atau trading saham ini adalah suatu tindakan yang sangat tepat dan harus dipahami dengan baik ya. Untuk menganalisis risiko, ada setidaknya 2 pendekatan yang bisa dilakukan ya, yaitu analisis teknikal dan kemudian analisis fundamental. Rekan-rekan juga harus memahami juga cara mengelola rasio risk reward ini ya, seperti memahami prospek saham dari perusahaan yang diincar kita ini ya. Karena apa? Karena harga saham yang murah sekalipun itu belum tentu baik. Belum tentu kita kalau beli saham yang terlihat murah seperti itu kemudian itu memberikan cuan gitu, belum tentu. Bahkan mungkin malah rugi. Dan rekan-rekan harus juga memahami bahwa membeli saham ya yang murah ini belum tentu menjadi tindakan yang tepat dan juga bisa memberikan keuntungan yang besar gitu ya, karena mungkin terlihat murah sekali gitu ya. Seorang investor profesional tidak mempermasalahkan saat membeli saham yang mahal sekalipun selama return yang diberikan ketika membeli saham itu bisa lebih besar juga ya. Memang secara teori kita juga belum tentu bisa menerapkan semua konsep rasio risk reward ini ya, yang artinya risiko kerugian itu juga tetap bisa saja terjadi meskipun kita sudah berusaha untuk mengantisipasinya ya. Tapi ada beberapa cara mengatasinya. Misalkan seperti ini. Jadi harus kita lakukan adalah menghindari menggunakan insting dalam mengambil keputusan investasi atau trading ya. Tapi apa yang harus kita lakukan adalah dengan cara mengkalkulasikan rasio risk dan reward yang bisa dilakukan secara lebih objektif. Kita harus menyesuaikan toleransi dalam mengambil risiko ya. Kenapa? Karena setiap orang memiliki risiko atau memiliki tingkat toleransi terhadap risiko yang berbeda-beda ya. Risiko ini memang tidak dapat dihindari ya, tapi bisa dikendalikan ya. Tahu ya maksudnya. Jadi pemahaman mengenai risiko ini setidaknya akan membuat kita bisa mendapatkan imbal balik yang lebih maksimal dengan cara mengontrol risiko yang ada. Setelah tadi yang pertama kita bahas jangan pernah menggunakan insting dalam membeli saham, maka cara yang kedua, tips yang kedua adalah membeli saham dengan cara dicicil ya. Teknik membeli saham dengan cara dicicil ini dapat diterapkan untuk tujuan manajemen risiko. Misalnya kita memiliki modal sebesar 100 juta gitu ya. Lalu kemudian kita akan membelikan saham ABCD ya dengan total 15% dari modal yang ada ya, kira-kira 15 juta ya. 15% dari 100 juta tadi. Maka sebaiknya ketika kamu atau kita memutuskan untuk membeli saham, maka masuk dulu 20% dari 15 juta ya, 20% dari 50 juta. Lalu kemudian setelah ada konfirmasi kenaikan harga, lalu kemudian masuk lagi 30%. Lalu kemudian setelah terkonfirmasi bagus, ya chartnya bagus, baru kemudian 50% dari 15 juta itu masuk gitu ya. Jadi kita perlahan-lahan, masuknya itu perlahan-lahan, seperti itu. Kenapa kita sebaiknya melakukan seperti ini? Karena bagaimanapun kita harus ingat bahwa pasar itu adalah konsensus dari banyak sekali manusia, banyak sekali. Artinya apa? Artinya pasar ini selalu benar dan tidak mungkin salah gitu ya. Maksudnya kita harus mengikuti apa yang terjadi pada pasar. Oleh karena itu, investorlah yang harus siap menerima apa yang terjadi di pasar. Dan jika salah mengambil keputusan, maka ya
Kalau itu karena menggunakan feeling saja ya itu sesuatu kesalahan yang sangat fatal ya. Maka kita harus melakukan manajemen risiko ini. Lalu tips yang ketiga adalah menggunakan trailing stop ya. Teknik trailing stop ini merupakan teknik ketika harga saham telah naik, maka level cut loss juga ikut naik. Ya, tidak semua software saham itu ada ya ini fitur trailing stop ini. Maka ketika ada, maka gunakan sebaik-baiknya ya. Trailing stop ini dilakukan untuk menjadi proteksi modal dan keuntungan yang cukup baik ya. Kita bisa membuat tabel trailing stop sendiri. Kita bisa menghitungnya sendiri. Rekan-rekan bisa mengatur itu. Tips keempat dalam mengelola risiko trading saham adalah dengan cara merealisasikan profitnya. Yaitu maksudnya seperti ini. Jadi sebenarnya ada beberapa teknik untuk merealisasikan profit ya. Ini tergantung dari jenis trader yang diinginkan ya. Maksudnya ya Anda ini jenis trader yang kayak gimana gitu ya. Kita bisa menjadi seorang trend follower atau seorang swing trader gitu ya. Seorang trend follower biasanya akan membiarkan profit ini terakumulasi ya. Terakumulasi selama tidak ada pembalikan arah, maka dia akan tetap hold terus gitu ya. Jadi misalnya seperti ini. Misalkan kita beli saham ABCD dengan harga 710. Lalu kemudian saham itu naik terus sampai menuju ke 770. Kemudian turun sedikit ya, setelah dari 710 lalu kemudian 770, lalu kemudian dia turun sedikit dan naik terus hingga 900. Maka sebagai trend follower kita tidak perlu menjualnya ya, asalkan belum menyentuh titik stop loss yang sudah kita tentukan di trading plan. Berbeda dengan swing trader ya. Kalau swing trader itu sederhananya begini. Lanjut dari contoh dari trend follower yang tadi disampaikan ya. Misalkan membeli harga saham itu dengan harga 710. Lalu kemudian menentukan dua level profit taking ya. Target berdasarkan analisis teknik ya. Misalkan karena breakout pola chart saham tertentu gitu ya. Misalkan dia ada di 5% dan 10% gitu ya. Jika nanti sudah di angka 745,5 ya, maksudnya sudah mencapai angka 5%, maka itu kan sudah ada 5% keuntungan. Maka kita menjualnya 50% dulu. Ya, kemudian target kedua adalah di 10% kan, atau di angka sekitar 780 ya. Nah, karena ternyata itu perjalanan naik saham itu kemudian mentok di 770, lalu kemudian anjlok lagi, terus turun terus, maka kita harus menjual 50% sisanya pada saat mencapai di support terdekat, yaitu di ketika tadi itu, di angka 5% tadi. Tapi kalau tadi itu sudah berhasil mencapai 780, maka sebaiknya menjual seluruh posisi, meskipun besok kemudian bisa naik ke 850 gitu ya. Jadi intinya adalah hal terpenting dari ini adalah menerapkan kedisiplinan ya, dan juga patuh pada trading plan. Kenapa harus patuh dengan trading plan? Karena keberuntungan ini tidak bisa kita harapkan terus ya. Maka kita fokus pada hal yang real saja, yaitu trading plan kita. Saya rasa cukup sekian ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.